pada kesempatan kali ini saya akan menghadirkan program baru, ngobrol-ngobrol santai, ngobrol kalem gitu ya. Jadi banyak sharing-sharing season juga. Ya, di vlog juga sekarang masih berjalan, perkayuan juga. Lebih konsistennya atau lebih konsentrasinya pembuatan alat musik juga masih terus berjalan. Jadi program baru ini lebih ngobrol face to face gitu ya, langsung muka ke muka, baham ke baham, panon ke panon gitu. Ya lebih ke curhat gitu. Nah, untuk pembuka vlog atau podcast kali ini, saya akan mencoba atau mengajak ngobrol sobat saya, babaturan saya, teman sapangulinan saya, babaturan badminton, babaturan futsal, babaturan gegeloan, babaturan musik, pokoknya mah apal pahit amisna lah gitu. Jadi tileletikna urang apal ka manehna mah teu apal ka urang. Siapakah itu? Inilah Paujan Maulana alias Jono. Kenapa dia saya undang sekarang pada kesempatan kali ini? Karena dia ngalengit beberapa abad, beberapa bulan, beberapa minggu ya, lost contact juga gitu. Jadi ini semacam rasa kangen, semacam rasa sono gitu. Jadi kita tanya kemana manehna ngalengit? Apakah keheul ka urang, keheul ka sora sae, keheul ka kameramen, keheul ka si Gundil, urang teu apal. Matak ayeuna urang ngobrol. Tah, ieu geus aya seuri balas teh. Paujan Maulana alias Jono. Apa kabar, Jon? Sehat Om. Kemana wae? Aya di Bandung. Jadi lain keheul ka barudak? Lain sebenarnya mah lain. Nah, bahasana Mas Antren. Mas Antren. Mas Antren ternyata. Mas Antren. Gitu. Jadi kan lain-lain orang unggul Jon nanyakeun teh. Jadi ada beberapa khususna ti saya, umumna ti barudak ya, ti koroncong suara saya juga pada nanya gitu. Dan saya juga nggak bisa menjelaskan secara gimana ya karena memang lost contact ya gitu, lost contact. Jadi sekarang aja kita tanya, kita interogasi kemana gitu. Tapi selalu memantau ke saya gitu, ke barudak lah, ke saya makin baik lah. Selalu, soalnya lihat dari HP, lihat SW, lihat kemarin kan bikin video klip katanya kan di kafe. Wah, kangen. Tapi posisi saya sendiri lagi ngedrop. Emang benar sahabat Ilham Purnama. Jadi benar memang ketika saya cek di grup, dia cak bodas lah gitu. Jadi noongan atau misalkan melihat dibaca oleh Paujan memang ada, cuman dia nggak muncul gitu. Memang tadi alasannya memang dia tapa gitu. Jadi lebih merefresh. Memang terus ada kegiatan kesibukan lainnya yang memang harus dia kerjakan, terus ya lepas komunikasi ya oke lah gitu. Yang penting kita bertemu dengan Paujan dalam keadaan sehat gitu, keadaan sehat gitu, alhamdulillah gitu. Jadi kieu Jon, sempat ngadangu di salah satu teman saya. Jadi kondisi atau keadaan kondisi Paujan itu sakit gitu. Ya, kunaon? Memang sebelumnya saya merasa sakit, tapi bukan sakit hati ya. Bukan sakit hati karena galau, bukan ya. Tapi sakit karena memang pertamanya demam. Demam terus sempat menjalani beberapa hari, 1 minggu kalau nggak salah. Demam terus tambah pusing kepala, ngedrop pisan jadinya. Dan memang jadi ketika sebelum beberapa hari dia menghilang itu masih ada kontekan dengan, tadi juga sempat ngobrol dengan si Gundil gitu ya. Jadi sempat ada kontekan buat ngajak futsal gitu ya, masih betul. Ada gitu. Nah, betul.
ketika itu, nih ini mah klarifikasi weh. Jadi ketika semenjak sebelum menghilang beberapa hari setelah itu katanya iya katanya di kau itu kena corona atau kena permainan karar itulah. Ya memang sempat betul emang kondisi saya. Kumaha tak? Pertama kan kita tadi ngerasa demam. Terus di suatu pabrik di pekerjaan saya ada yang terkena dengan air benang. Terus saya ngerasa was-was di situ. Ngerasa was-was. Jadi kieu nya keur mah aya virus ieu ditambah posisina gering kata mah kepikiran. Didinya geunyeuleuh pisan. Jadi pikiran teh ngebaluung ka mana wae gitu. Beberapa hari kemudian saya ditelepon, katanya suruh di swab. Ya saya ikut aja gitu. Soalnya kan emang harus katanya harus di swab biar itu virus itu memang terkenanya satu orang apa gimana gitu kontaknya. Ternyata saya di swab terkena lah positif. Ya, ada pasti nggak bener John, bener. Ada ketika memang aya nu kena, ada yang kena, langsung di tracking kan ya? Iya. Di tracking, dicek ulang, yang kontak itu siapa aja, yang kena itu siapa aja, memang. Tapi, kira John, lamun misalkan karena ada salah satu faktor pikiran, apakah memang lamun teu dipikiran teuing, kalau tidak dipikirkan terlalu mendalam, sebetulnya bisa teu beunang oge nya. Sebetulnya lamun teu terlalu orang merasa kumaha gitu. Apakah ataukah si virus eta memang banyak yang bilang rek kondisi kumaha, rek anu beunghar, kanu sangsara gitu nya. Memang teu pandang bulu teh bener. Bener, emang teu pandang bulu. Cuma eta pikiran eta teh supaya bikin daya imun orang teh lemah gitu. Imun orang teh lemah, jadi emang bener tong di pikiran teuing gitu. Tapi ngajaga emang harus gitu. Emang harus. Pikiran eta teh bikin ngedrop ka urangna, imunna oge bakal jadi lemah. Nah, berarti bener poin pertama ya. Jadi banyak di artikel di internet bahwa yang membuat lemah imun itu bukan kesehatan ya, betul. Tapi nah ini poin pertama dari obrolan ini adalah pikiran. Jadi ketika tubuh kita merasa tidak nyaman atau ketika tubuh kita merasa sakit, jangan langsung positif mikiran alah urang teh beunang corona atau beunang naon gitu. Jadi positif lah gitu nya. Jadi urang teh ulah emang gitu nya kudu sieun mah nya kana virus eta, tapi ulah nepikeun ka urang ieu bakal beunang ulah ka kitu engkena bakal kana pikiran urang kena jadi stres, bakal jadi gelo. Tahu ulah nepikeun ka kitu urang mah enjoy we. Memang karena eta memang jadi anu banyak di YouTube, di TV. Jadi tong boro enak kieu nya, tong boro enak umuran urang gitu nya. Umuran urang anu asa reuas atau asa bener-bener asa teu percaya kena virus gitu. Anu lebih berseka, lebih menjaga kondisi tubuh, menjaga lingkungan, kesehatan. Bahkan aya orang Bandung anu unggal poena nge-gym beunang. Ya ta eta. Komo urang nu biasa nya gitu. Maksudnya kadang-kadang asup ka imah ge poho kumaha kan gitu nya. Ieu mah tadi kan gitu. Jadi si virus ini teh tidak memandang siapa yang kaya raya, siapa yang miskin atau siapa yang sehat, siapa yang penting pikirannya kita yang harus bener-bener diolah gitu ya. Memang menjadi satu tingkat kecemasan yang tinggi lah ketika corona ini datang ke masyarakat gitu. Nah, terus John ketika kamu dinyatakan positif, terus otomatis kan diisolasi lah. Udah melewati swab, terus kamu isolasi di rumah. Di rumah berapa hari sempat di rumah diisolasi di rumah? Di rumah sempat
sampai 2 hari. 2 hari. Nah, 2 hari 2 hari diisolasi. Terus ketika berangkat ke sana kumaha tah ceritakeun ya. Berangkat ke sana kan mun ngaliwat ka dieu sia aya warga. Warga. Dijemput ku puskesmas ya jadi genjeleung kok mau dijemput ku ambulan. Nah, kumaha teh pas ketika keluar rumah tah eta kan jadi kieu sempet kan tadi demam teh kan ya disempet ke puskesmas. Diobat eta ge. Terus dipanggil swab oke. Terus saya panggilan jarak 3 hari lah, 3 hari ditelepon. Halo, Fauzan. Hari Jumaah, saya eta kebenaran bisa Jumaah. Tong ka mana-mana. Nah, jeung tong ka mana-mana. Saya teh malik deui nya. Tong mana-mana. Fauzan hasil kamari swab positif. Jadi teh langsung we geus teu ka mana-mana eta pikiran. Langsung we ngajawab gitu teh. Terus abi kudu kumaha? Geus ulah ka mana-mana, ulah ka Jumaatan. Saya tadi narik Jumatan jadi sare deui we om didinya teh om. Harus kepikiran kieu tapi didinya nya saya ge tepati mikiran-mikiran ting geus kuduna kieu geus beunang kontak ya. Geus lah didinya teh. Sempat 2 hari di rumah, pe Jumaah Minggu aya telepon deui. Halo, ini dengan Bapak Fauzan? Ya betul. Gimana sih kalau misalkan isolasinya nggak di rumah? Oh, gitu. Menghindari resiko yang tidak lebih lagi gitu. Keluarga sama orang-orang sekitar tetangga. Jadi ya bentar saya konfirmasi dulu sama keluarga. Biar keluarga juga enakan. Kata keluarga kita rundingkan, kata keluarga ya udah mending pergi aja isolasi dari rumah, bukan mengucilkan, bukan istilahnya bukan ngusir, tapi sebenarnya itu demi kebaikan Fauzan sendiri. Berbicara resiko lah, bukan soalnya ini bukan virus yang memang kita sendiri yang merasakan, tapi ya itu menularkan itu. Iya. Terus di sana saya udah konfirmasi sama keluarga runding ya udah saya berangkat bawa koper, bawa semuanya buat salinan dari isolasi. Saya tanya harus bawa berapa baju, katanya 5 setel juga cukup. Oh, soalnya di sana juga pakai cuci. Oh, pasantren. Oh, nah eta Mas Antren teh tadi kajawab belahnya cukup 5 setel. 5 setel untuk 10 harian. 10 harian. Nah, tadi ingat ya. Ingat tadi saya teh Jumaah saya lupa tanggal berapa. Kan saya masih ingat lah. Jadi ketika 3 hari atau memang beberapa hari sebelum menghilang, berarti lamun misalkan ditaruh hari Jumat, ketika itu teh lagi hujan badai di sini teh. Hujan es pada hari Minggu. Berarti mana hujanan atau kumaha tah? Minggu eta hujan es. Jalan ka hareup, jalan ka dieu kumaha? Jadi pas keluar hujan, ditelepon asa, hujan berangkat sekarang. Oke. Tapi berangkat pas hujan langsung. Berangkat ya rada. Asa bismillah, jangan ka hareup, jangan ka tukang. Gimana ngeula? Jangan ka tukang ka di tukang maman gajah. Kadinya ka kuburan. Ka kuburan ya mau motor sorangan atuh karek cager, motor sorangan ini ka puskesmas teh. Ini ka tukang kecil. Ini usah saja teh. Coba lamun jangan ka hareup, lamun di hareup mah. Ayo warga ka mana jan mau koper sok. Kan bisa curigaan. Curiga deui wae ke rumah geus kieu terus. Ke rumah geus kitu ini teh kana motornya hujanan kieu we ke culang cileung. Aya nu nanya ge ka mana euy ka dieu culang teh. Teu bejakeun ini. Apalman urang sok ulinan gitu kan. Tapi ieu mau koper naha juga norek naik pesawat wae cenah kitu. Bet alo urang oge nanya. Om Ojan mau kemana? Mau naik pesawat? Cenah gitu. Beda orang mau koper. Padahal orang rek Mas Andren. Iya penasaran ya. Sebelum kita tanya gimana prosesnya di sana, terus kumahanya proses penyembuhannya seperti apa, kegiatannya seperti apa. Ini yang sering ditanyakan. Sebetulnya nih, yang dirasakan seseorang ketika kena corona itu naon sih nu paling karasa Jon? Ada yang menyebutkan hilang penciuman, hilang rasa, panas yang berlebihan di atas rata-rata, darah yang terlalu tinggi, tensi darah yang terlalu tinggi,
tidur kurang. Nah, yang kerasa sama Pak Ujan apa gitu? Yang paling kerasa itu hilang penciuman. Jadi asap rokok juga meskipun kita berdekatan nggak kecium. Aneh, nanya orang teh. Kadiri orang sorangan. Orang satu naon teh kunaon? Mampet atau naon urang teh? Eta teh belum ngerasa jeung urang teh can yakin beunang. Can yakin ya soalnya apa teh gejalana gitu kan. Ngambek gitu. Tapi mampet oge. Mampet sabelah, tapi mampet eta teh daya ingusan. Teu ngucur teh naon mampet we, tapi teu ngambek. Cita ieu aneh-aneh. Antap we. Cek baturan geus cenah. Kade cenah corona moal cek urang teh. Urang moal sehat gitu. Tapi bener sih eta. Bener orang teu ngambek hampir sabaraha harinya eta. 4-5 hari lah aya gitu. Teu ngambek. Tapi rasa alhamdulillah masih kena aya gitu. Nafsu makan masih kena segur. Berarti gitu. Kerja teh masih kena kerja. Tak kan mun gawe teh namun biasa mun misalkan urang ya kalau memang hayang tampil, hayang bungerakeun gitu nya. Meureun make naon seseungita teh parfum. Kamu teh parfum atau teu make parfum? Make atuh urang berarti geus beres mandi. Tanya lebih di asap rokok teh kan teh aroma lebih kuat. Lebih kuat gitu dari parfum. Urang teh mandi we. Gaya biasanya ngagolak disinyak sengit orang edan di kieu teu ngambek aslina bagi pasrah urang teh pasrah ting tapi masa teu ngambek gitu tuh leuwih urang teh berpikir nah kunaon urang ieu teh bisa ngambek kieu gitu dina TPD we bahelah curang teh bisa teu ngambek pas nepi pabrik urang teh nanya eta teh tetep ini teu bisa ngambek ini da lebar gawe teu gajian. Enggak sama ngobrol di pabrik. Kamari lain teu ngambek, tapi geus cager 2 poe ge. Oh, sugana urang sarua teu ngambek. Tapi nah lila urang teh 2 poe acan. 2 poe lewat, 3 poe lewat. Coba teh masih kene teu ngambek kunaon? Kondisi sehat, awak jaga-jagauna. Masih kene nya ieu lah. Mareuh mah mulai rada lah. Mulai rasa ieu demam teh apaan di dinya. Teu ngambek urang teh di dinya. Alah, teh urang kumaha nya pilek teh nya batuk teh wah ieu mah. Ditek we ka ditunya ka pihak kesehatan. Wah, cenah ieu mah cenah jigana gejala. Gejala naon curah teh nya da sesoak oge urang teh gejala. Sesok we cenah mau obat we heula cenah obat 2 hari. 2 hari eta cenah besok nanti tah di swab positif. Oh, berarti orang gejalana emang tidinya. Oh, positif ya eta. Jadi memang gimana ya? Bisa kita saksikan lah ya dan bisa kita dengarkan pula gitu. Jadi memang waktu itu ketika Pak Ujan terjangkit virus itu dalam kondisi sehat, dalam kondisi tidak mempunyai riwayat apa-apa, ternyata bisa kena juga gitu. Jadi memang itu kembali lagi ke kalian atau ke teman-teman yang nonton, mau percaya atau tidak itu kembali lagi lah gitu ya, kembali lagi ke kalian lah gitu, mau seperti apa menyikapi corona ini sendiri gitu. Oke lah, menurut data juga ada lebih dari tempat kerja Pak Ujan itu ada lebih dari 10 orang ya? Lebih. Berapa? Pastinya berapa? 30 orang. 30? Yang di karantina? Atau misalkan yang di karantina di rumah berapa? Kurang lebih ada 15 orang. 15, sisanya berangkat ke tempat isolasi yang sudah ditentukan oleh pemerintah. Oh gitu. Dan itu bukan catatan yang memang jadi memang si corona ini ya ketika kena ya segitu-gitunya gitu. Maksudnya segitu-gitunya teh bukan berarti tidak di rumah itu bukan berarti Pak Ujan itu parah gitu coronanya, bukan. Tapi memang kembali lagi ke kesepakatan di keluarga gitu. Kalau misalkan memang si keluarganya tidak bisa melepaskan karena memang ya bisa bersedih atau seperti apa, mungkin bisa di rumah tapi dengan catatan-catatan yang memang harus sangat-sangat diperhatikan. Tapi kalau misalkan ke rumah sakit atau ke tempat isolasi itu bisa lebih safety gitu ya, lebih gimana ya, lebih terjamin lah gitu. Penularannya juga lebih bisa diminimalisir lah gitu. Betul, ya. Betul. Oke lah, ada beberapa dokumentasi yang sengaja Pak Ujan kirim ke saya karena ketika saya mengetahui
dia sendiri yang ngaku. Om, jadi kieu orang teh cenah ngaleungit teh. Jadi saya menghilang itu gini ceritanya gini. Memang jadi saya juga jujur. Saya juga dapat informasi dari warga masyarakat gitu bahwa yang bersangkutan kena gitu. Tapi saya tidak percaya, memang sangat tidak percaya dan selalu positif. Pada akhirnya dia ngomong ke saya. Hampir setiap hari, hampir setiap saat dia ngasih om urang kerdahan, om urang keur sapintrong. Jadi segala kegiatannya dia kirim ke saya gitu. Oke lah, itu proses kejadiannya. Nah, ketika di sana, John, ketika di karantina atau di tempat isolasi, kumaha perasaan geus di itu? Perasaannya lungleng lah pastilahnya. Suasana enak di lembur, jeung di lembur batur. Kayak di lembur sorangan bisa ulin, aya di ditu teu bisa ulin gitu. Komo enak di ngerong di kamar om tuh bisa kemana-mana. Jadi makan teh dianturan om, dianturan enak ku perawat nya dianturan. Tok makan, cenah oke siap. Jika sultan we kumaha dianturan sagala teh alah obat naon teh mah. Ngan di ditu mah ulah ka handap, ulah turun ka handap. Kan itu teh sabarating kan opat lantai. Opat lantai. Ulah ka lantai dasar. Anu ka luhur mah bae da olahraga cenah di luhur. Saya kira ulang ini biasa nonton TV ya, ulang ini nyawa HP we tuluy kuota beak aing mah kudu ngechat ka saya curang deh. Terus pelayanan para suster atau para perawat kumaha aja? Ya bagus sih, bagus diri. Sangat diperhatikan lah gitu. Sangat perhatikan. Jika kabogoh we kumaha? Aduh. Isuk-isuk ieu nya. Selamat pagi Papa Hujan, apakah ada keluhan? Ya gitu. Jika orang kabogoh apa kita mah suster. Terus berang sarua gitu. Om penting sarua. Tapi lamun misalkan kamu ya, maneh John hayang kacai, hayang mandi atau misalkan hayang miceun naonnya hayang membuang BAB sesuatu sok minta anter tuh. Itu teh sieun kudu make baju APD atuh suster gitu. Hazmat gitu. Hazmat eta mah kudu. Jadi aya KWC mah sok KWC we teu kudu bebeja. Aya saya lihat juga di video yang kamu kirim teh aya sih ada lagi olahraga gitu. Emang aya waktu olahraga. Jadi gini, emang sih itu tidak selalu dipimpin oleh pihak yang isolasi, tapi itu dari diri kitanya sendiri katanya. Itu diwajibkan harus berjemur katanya, berjemur sampai sama olahraga katanya gitu. Saya bangun pagi jam 7 om, berangkat ke atas ke rooftop, olahraga jam 7 terus jam turun, waktu makannya jam 8. Dikasih jam 8, berarti 1 jam kita makan, mandi, beres-beres kamar. Udah beres-beres kamar udah ngagolek ya sare deui da teu bisa ka mana-mana urang teh didinya. Ketika di ruangan kebayang ku jenuhna gitu. Mun teu nonton TV naon deui ngobrol teu bisa. Meskipun aya jarak kumaha eta saruangan di per orang atau kumaha? Saruangan eta aya 3 kasur. Cuman jarakna diperhatikan. Kita di ruangan itu tetap patuhi protokol kesehatan, selalu pakai masker, hand sanitizer sama disinfektan selalu disediain. Berkala lah ya, siang disemprot, sore disemprot, malam disemprot gitu lah. Steril lah istilahnya. Steril. Nah itulah beberapa cerita gitu kan, alhamdulillah. Kumaha Jon, enak sudah melewati karantina beberapa hari. Iya. Ayeuna nu karasa kumaha, da geus sehat mah pasti sehat dah, lamun can sehat mah mah positif keneh itu aing moal ngajak ka dieu. Alhamdulillah wa syukurillah Pak Hujan sudah pulang melewati masa-masa karantina. Ketika pulang ke rumah di sini gimana warga gitu? Alhamdulillah menyambut atau ada yang gimana gitu? Ya sih sebelumnya kan saya sendiri isolasi selama 11 hari. Otomatis hilang dari kemasyarakatan. Pas pulang, alhamdulillahnya pulang ke sini sampai jam 2:30 sore. Dijemput di depan. Soalnya dijemput pakai mobil pribadi. Oh, ini pakai sama aparatur desa lah. Iya, aparatur desa. Soalnya itu berkomunikasi dulu pihak pedis sama aparatur desa. Katanya mau dijemput sama siapa gitu. Jemput di depan pakai motor. Ternyata alhamdulillah kondisi di sini lewat depan lagi kosong. Oh, sepi bisa. Teuing dalam ramai mah pasti ditanya di mana. Tapi John
di mana lagi rame juga itu bisa jadi gimana ya, kita bisa menilai lah ketika Paujan dengan segala kekurangannya ditambah sekarang riwayat Paujan menjadi boga gelar anyar boga gelar anyar gitunya, lulusan corona gitu. Apakah masyarakat akan beda atau seperti apa, itu juga kita bisa jadi menilai gitu. Jadi memang ya saya harap jangan membedakan lah gitu. Jadi kita tetap sama rata lah gitu. Jadi memang ini hanya sekedar apa ya namanya, musibah lah gitu ya, musibah yang memang bisa ditangani dan sembuh. Ini contohnya gitu. Saya berharap dan intinya berharap lah jangan sampai ada yang membeda-bedakan atau seperti apa. Kita satu bendera atau satu warga lah gitunya. Jadi bukan harus dikucilkan, tapi harus disupport. Nah, soalnya kalau misalkan kita tidak disupport, otomatis pikiran yang lagi terkena itu akan lebih berpotensi benang deui, bisa oke Janjon. Bisa. Jadi memang saya juga ya berpesan oke gitulah. Kenapa saya memang benar-benar berpesan dan berharap kepada siapapun, baik itu teman, kerabat, warga gitu, jangan sampai ada yang ya berlebihan lah gitu. Ini mah udah berlalu lah gitu ya. Kesan jeung pesan lah kumaha Jon. Jadi ketika memang orang hayang tenang gitu, beraktivitas dengan kondisi pandemi masih kena berjalan, kumaha sih? Jadi tadinya nyambung dari pertanyaan warga itu gimana? Alhamdulillah warga menyambut dengan baik. Katanya di sini warga juga pengen menjenguk istilahnya mah gitu, yang menjenguk kumaha nanya ya kumaha sehat. Alhamdulillah dijawab sehat. Entah ya anu berpikiran kumaha lah gitu lah. Alhamdulillah masyarakat ini mah Jawa sok. Iyalah, soalnya kan si Paujan orang yang berpengaruh juga gitu ya di Karang Taruna, segala kegiatan, segala kreasi saya dengan Paujan, dengan teman-teman yang lain di Karang Taruna, masalah gitu ya penampilan atau penerimaan warga di luar dari ekspektasi lah gitu ya, atau misalkan negatif lah. Saya juga dari awal ketika Paujan pulang ya seyakinnya gitu. Nah, di akhir atau misalkan di bagian terakhir ini, inti dari pembicaraan ini untuk teman-teman yang memang yang mempunyai keyakinan bahwa corona itu ada ataupun tidak ada, itu kembali lagi ke mereka ya. Betul. Kembali lagi ke kalian lah gitu, mau menyikapinya seperti apa. Yang jelas saya di sini udah berbincang dengan teman saya, kerabat saya yang memang sudah mengalami langsung keganasan atau memang keganasan virus ini seperti apa. Dan katanya John, si virus corona itu ada berapa jenis nih? Katanya sedikit lah. Katanya kalau nggak salah ada 4 jenis katanya itu. Ada yang mengendap di tubuh kita, yang nggak bisa keluar gitu. Ya, katanya ada 4 jenis, tapi nggak tahu sih nama-namanya, itu nggak tahu apa-apanya gitu. Soalnya katanya ada 4 jenis katanya. Jadi yang udah terkena itu juga pasti bisa terkena juga, terkena lagi gitu. Emang sih saya pernah lihat di YouTube dan baca-baca di artikel, yang kena corona itu atau yang kena virus ini bisa kebal itu teh berarti bohong berarti. Jadi bisa juga terkena lagi gitu. Tergantung si virus yang tadi ada 4 itu, apakah yang satu udah bisa keluar, apa yang virus kedua jenis 1 atau kedua gitu. Jadi memang tong asa aing ya nunggu barenang cager aber-aberan di kerumunan gitu atau kumaha, jangan lah. Jadi memang ini langsung dari yang bersangkutan yang pernah mengalami langsung. Jadi ya itu lebih disikapi lah, meskipun ada penonton atau misalkan yang melihat video ini yang tetap bersikukuh tidak percaya, ya mangga. Cuman saya berharap, saya menitip pesan kepada siapapun, lebih disikapi lah. Ya. Yang paling ini mah, yang paling harus dilakukan mah protokol kesehatan mah naon salahna jeung nya. Ya. Nah itu
protokol kesehatan masih gak menjaga jarak, pakai masker, mencuci tangan itu memang harus selalu dilakukan. Nah, itu mah apa salahnya gitu. Itu emang harus dilakukan kepada diri kita semua. Pola hidup sehat itu memang harus betul-betul dilaksanakan. Iya, sebetulnya mah sebelum virus ya datang sebetulnya ada. Kudu geus bener pola hidup eta teh kudu geus bener-bener dilakukan ku urang. Entong asa aing teh tadi cek oma gini nya. Ya, jadi gitu thank you pisan John nya. Siap. Diantos ku barudak ieu mah. Henteu sieun kitu urang kieu. Aya urang mah kentek teuing di mana misalkan kamu kena gitunya, ntar abar-abaran hayang isolasi di dia, pek urang mah gitu. Ngan urang meureun jeung ieu kamarana. Tetep ngobrol mana we Jadi gitulah. Jadi bisa kelihatan lah kedekatan saya dengan Pak Ujan itu memang tuh kumahanya memang geus teu bisa dijelaskan lah gitunya. Thank you John nya. Sehat selalu diantos ku barudak. Urang berkarya deui. Oke, lanjutkan. Mungkin ya. Dah pasti yakin grup kamu ke John siga Odes gitu, berdak Athena, sono lah sarua gitu.